Para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada kesempatan ini, bersama saya, Frater Savio Sasi, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah renungan di hari Minggu biasa ke-6. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, sebelum memulai renungan kita pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk membacakan sebuah cerita kecil. Judul cerita kecil ini adalah "Jangan dengan kekuatan sendiri". Seorang pemuda yang berusaha sungguh-sungguh untuk mengalahkan dosanya pergi menjumpai pastornya. "Saya telah berusaha terus-menerus untuk menghindari dosa, namun seringkali saya jatuh," katanya. Setelah mendengarkan pemuda itu mengutarakan masalahnya, pastor mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Setelah membuka pisau itu, dia menyerahkannya kepada pemuda itu. "Coba dirikanlah pisau ini di atas mata pisau yang terbuka," katanya. Pemuda tadi lalu mengambil pisau itu dan mencoba melakukan seperti yang diperintahkan oleh pastor. Pisau itu selalu jatuh kembali. "Saya akan menunjukkan caranya kepadamu," kata pastor itu. Pisau diambilnya, dia menegakkan pisau itu dengan pangkalnya di atas meja dan mata pisaunya itu dipegangnya. "Curang," seru si pemuda. Pastor menegakkan pisau tersebut dengan tangan. "Ya, itulah pelajaran yang ingin saya tunjukkan kepadamu," jawab pastor. "Pisau ini tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Ia memerlukan bantuan. Masalahmu adalah bahwa engkau telah mencoba melawan segala godaan dengan kekuatanmu sendiri tanpa meminta pertolongan dari siapapun. Izinkanlah Allah mengulurkan tangannya kepadamu, maka kamu akan dapat mengatasi segala godaan yang datang kepadamu." Para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, judul renungan saya pada kesempatan ini, "Andalkan Tuhan dalam hidup
karena Tuhan bukan pemberi harapan palsu. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, cerita yang baru saja kita dengar memberi pesan kepada kita bahwa sebagai manusia yang kodratnya terbatas, segala sesuatu yang kita buat tentunya tidak akan berhasil apabila kita tidak mengandalkan Tuhan atau yang lain dalam hidup kita. Kita hanya akan berhasil apabila kita membutuhkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita sebagai Sang Pemberi hidup. Mengandalkan kekuatan sendiri tentunya melawan kodrat kita sebagai manusia yang terbatas. Dan lebih dari itu, kita menyangkal Tuhan yang adalah sumber hidup kita. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengar bacaan-bacaan suci pada hari Minggu biasa yang ke-6 ini. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa Nabi Yeremia dengan begitu keras mengutuk bangsa Yehuda karena tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Bangsa Yehuda lebih mengandalkan mesbah-mesbah dan tiang-tiang berhala mereka yang mereka bangun di bawah pohon-pohon yang rimbun, di atas bukit-bukit yang tinggi, atau di tempat yang lebih baik. Bangsa Yehuda lebih mengandalkan kekuatan-kekuatan manusiawi mereka yang kelihatan daripada Allah yang tak kelihatan. Bangsa Yehuda terlihat sedikit mengambil jarak dengan Allah karena hati mereka yang telah tertutup dan tidak menyediakan tempat bagi Allah dalam hidup mereka. Terhadap bangsa Yehuda, Allah mengatakan bahwa yang tidak mengandalkan Allah, hidupnya akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri asing yang tidak berpenduduk. Tetapi terhadap mereka yang mengandalkan Allah, Allah mengatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Daunnya tetap hijau. Ia tidak akan mengalami datangnya panas terik, tidak khawatir akan datangnya musim kering, dan pohonnya akan berbuah terus. Sedangkan kepada jemaat di Korintus, lebih jauh, Paulus mau menegaskan bahwa percayalah kepada Kristus yang bangkit. Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati sebagai anak Allah. Hal ini yang ditegaskan oleh Paulus, mengapa orang harus percaya kepada kebangkitan Kristus. Lewat kebangkitan Kristus, Paulus mau menegaskan bahwa hidup bukan hanya terjadi di dunia ini. Ada kehidupan setelah kematian di dunia. Maka Paulus meminta kita untuk mengimani Kristus yang bangkit. Kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang terbebas dari dosa. Hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus yang akan mengalami kehidupan ini. Maka Paulus menegaskan bahwa sia-sialah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Orang yang tidak percaya kepada Kristus adalah orang yang paling malang. Yesus Kristus lewat Injil Lukas menyempurnakan apa yang diwartakan oleh Nabi Yeremia dan Paulus dalam jemaat di Korintus. Bahkan pewartaan Yesus dalam Injil Lukas lebih radikal bagi orang-orang yang ingin mengikuti Dia dan mengandalkan Dia. Lewat ucapan bahagianya pada hari ini, Yesus sebenarnya mau menegaskan lebih jauh tentang hidup yang kekal, hidup yang abadi. Hidup yang kekal tidak kita temukan ketika kita mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Hidup yang kekal tidak kita temukan dalam dunia. Hidup yang kekal hanya bisa kita raih lewat mengandalkan Tuhan. Terhadap orang-orang miskin, Yesus mengatakan bahwa merekalah yang empunya kerajaan Allah. Terhadap mereka yang menangis akan tertawa. Kebahagiaan akan didapati bagi mereka yang dibenci, dihina, ditolak karena nama Yesus. Semuanya ini Yesus katakan bahwa upahmu besar di surga. Namun terhadap mereka yang kaya, yang sementara kenyang, yang sementara tertawa, yang sementara dipuji-puji, Yesus katakan, kamu akan merasa lapar, kamu akan berduka cita. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus Tuhan,
Berharap dan mengandalkan Tuhan bukan berarti menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan tanpa berusaha. Yesus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan bukan pemberi harapan palsu ketika kita mengandalkan Dia. Kodrat manusia kita terbatas, makanya kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ada beberapa pesan yang bisa kita petik pada hari ini. Pertama, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sejatinya mau menegaskan kodrat keterbatasan kita. Kita yang terbatas membutuhkan mereka yang lain untuk menyempurnakan kehidupan kita. Levinas mengatakan bahwa kita terbatas, maka kita butuh pengalaman perjumpaan. Kita butuh pertemuan. Kita butuh jejak. Kita butuh keberlainan. Kita butuh wajah. Kita butuh ingatan, kita butuh pemberian, kita butuh kehadiran, dan kita butuh pembicaraan. Dalam kehidupan kita butuh pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Kita butuh wajah Tuhan. Kita butuh ingatan tentang Tuhan. Kita butuh kehadiran Tuhan. Dan kita butuh berbicara dengan Tuhan lewat doa pribadi, ibadat pagi, refleksi, baca kitab suci, dan lainnya. Kedua, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak berusaha. Usaha kita akan disempurnakan oleh Tuhan kalau kita mau berusaha. Supaya kita mau pintar, maka kita harus belajar. Supaya kita menang, maka kita harus lebih banyak berlatih. Dalam bukunya Abundant Life, Fritz Meko mengatakan bahwa saat langkahku tertatih, ia menjadi tongkat bagiku. Saat hidupku diterik mentari masalah, ia menjadi naungan teduh bagiku. Saat harapanku hampir kandas, ia menjadi dermaga sandaran yang meneguhkan. Saat hidupku diterpa kepekatan, ia menjadi mercusuar yang memancarkan cahaya. Berusahalah sekuat mungkin, Tuhan pasti tidak tutup mata dengan usaha kita. Ketiga, mengandalkan Tuhan sejatinya adalah usaha menuju keselamatan. Apa yang kita pupuk sekarang akan menjadi harta besar di kehidupan akhirat. Jangan jemu-jemu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kadang tersesat ketika kita mengandalkan kemanusiaan kita sendiri. Semoga